Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan yaitu metode bagaimana mengetahui energi fosil gali kelor atau energi dari batu akik dan juga energi dari benda-benda bertuah lainnya. Sesuai dengan yang saya katakan kemarin di video saya sebelumnya, saya akan menuntun semampu saya, sebisa saya, sedikit demi sedikit buat sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat yang masih pemula dimanapun berada, yaitu sahabat subscriber yang benar-benar ingin bisa mendeteksi atau mengetahui benda bertuah ini mempunyai energi atau tidak, atau benda bertuah ini energinya negatif atau positif. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya. Carilah tempat atau ruangan yang sunyi sepi atau tempat yang jauh dari keramaian. Bisa di dalam kamar ataupun di luar rumah, asalkan tempat itu sepi, sunyi, jauh dari keramaian tentunya. Setelah itu, duduklah bersila, tenangkan diri, rileks, hilangkan semua beban pikiran. Pastikan perut kita jangan dalam keadaan kenyang atau kekenyangan, dan juga jangan dalam keadaan lapar. Terus juga pastikan bahwa kondisi kita ini dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak kurang satu apapun. Ya, langsung setelah kita duduk bersila dengan tenang dan dalam keadaan baik-baik saja, lakukan tangan ini di bagian kedua ibu jari tangan, taruh di telapak tangan dengan ditekuk begini. Nah, ini ditekuk begini. Terus kita kepalkan. Kepal yang rapat, lalu taruh di kedua atas lutut kita. Setelah kita menaruh kedua kepalan tangan kita di atas lutut kita, pejamkan mata. Ini hanyalah sebagai contoh teman-teman ya. Setelah kita memejamkan mata, lakukan pernafasan segitiga. Pernafasan segitiga ini, pada saat kita menarik nafas, lakukan jangan sampai terdengar oleh kedua telinga kita. Nariknya yang lantur, kalem, rileks. Contoh, setelah kita tarik dalam-dalam, tahan di antara perut dan dada. Contoh gini, posisi mata tetap terpejam, jangan sampai dibuka. Sekuatnya kita tahan di antara perut dan dada. Setelah kita tidak kuat menahannya, keluarkan juga dengan pelan-pelan, dan jangan sampai terdengar oleh kedua telinga kita juga. Pada saat kita mengeluarkan nafas dengan pelan-pelan, disertai dengan kita membuka mata juga dengan pelan-pelan. Lakukan ini berkali-kali sampai kita merasa capek atau lelah dan berkeringat. Lakukan berkali-kali sampai kita merasa lelah dan berkeringat. Sudah paham teman-teman ya? Setelah kita lakukan berkali-kali dan keringat sampai bercucuran, otomatis kita kelelahan. Pada saat kita kelelahan, kita hentikan saja. Setelah kita hentikan, biasanya ada juga yang merasa tenggorokannya ini kering, haus. Jangan minum dahulu sebelum keringat yang ada di tubuh kita ini kering. Lakukan itu pas tengah malam, tepatnya setiap tengah malam pukul 12 malam atau pukul 00 tengah malam. Lakukan itu selama beberapa malam, terserah, tergantung porsinya masing-masing, karena setiap orang porsinya berbeda-beda. Setelah kita lakukan itu beberapa malam, boleh selama 4 malam, boleh selama 5 malam, 7 malam, atau bahkan lebih, terserah.
Dan itu lakukan terus, lakukan terus. Selain kita sudah melakukan tahap awal untuk agar kita bisa mendeteksi benda-benda bertuah ini berenergi, bahkan energi benda bertuah ini positif atau negatif, tubuh kita juga semakin sehat. Karena ini masih tahap awal untuk mengolahragakan diri kita, yang nantinya juga akan saya berikan kepada sahabat-sahabat di tahap yang keduanya. Setelah kita mengolah raga kita, untuk tahap keduanya kita lakukan olah rasa. Jadi ini perpaduan antara olahraga dan olah rasa. Baik, cukup sekian dulu dari saya. Nantikan video berikutnya untuk tahap kedua agar kita bisa mendeteksi benda-benda bertuah yang berenergi atau yang katanya bertuah ternyata tidak energinya, bahkan kita mengetahui bahwa benda bertuah tersebut energinya positif atau negatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.